Shalom Elohim, saya sampaikan kepada ketiga pribadi. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Emmanuel. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi, Jesus Christ, King of the King, Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat kepada mereka yang tercantik, Mary, Roh Kudus, Roh kebenaran. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua anak-anaknya, mana saja kita berada. Saudara, izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 11, di mana ketika saya sedang menyaksikan kesaksian daripada anak-anak Tuhan yang berada di Papua, saya seperti di strom, Bapak Ibu. Saya seperti di strom dari kepala sampai ke kaki untuk saya bergetar, saudara. Saya bergetar dan saya semakin berapi-api, seperti aliran-aliran yang turun dari kepala saya, membakar saya seluruh tubuh. Dan saudara-saudara, saya diingatkan Bapak tentang mimpi saya, kira-kira ya sebulan yang lalu, di mana saya dengan seorang anak Tuhan yang mungkin Bapak Ibu kenal. Saya dan seorang anak Tuhan ini kita turun daripada tempat di mana Tuhan ada, Gunung Kudusnya pada saat itu, dan kita naik di dalam sebuah mobil dan kita turun dan kita seperti ada menuju ke kota pada saat itu. Dan saya melihat kekacauan yang besar, seperti ada kericuhan, kerusuhan, peperangan yang dahsyat di kota itu dan daerah itu, nama di mana Roh Kudus pada saat itu memberikan pengertian kita berada di Papua. Kita berada di Papua pada saat itu, dan kita bertemu dengan beberapa orang, ada orang-orang yang rendah hati yang pada saat itu mengerti dan menerima kami pada saat itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya seperti terstrum ketika saya mendengar kesaksian yang disampaikan oleh orang Papua, hamba Tuhan yang dipakai oleh Bapa Yeshua Masih Elohim Tuhan Yesus Kristus itu. Dan Roh Kudus Tuhan Yesus mendorong saya untuk saya bersaksi, menyaksikan ini kepada kita sekalian, di mana firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang 11, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana kepada kamu. Saudara, dan saya lihat pada saat itu kita berada di kota Biak, dan peperangan yang terjadi itu di pusat kota ya, di pusat kota daripada provinsi Papua. Api yang saya lihat itu api, entah itu kericuhan, seperti kericuhan besar sekali, seperti itu saudara. Dan Bapak mengingatkan saya pada saat ini, ketika saya ada Bapak mengatakan bahwa saya harus memperingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Papua, bangkitlah dan bertobatlah orang Papua, terkhusus orang Papua, di mana kita boleh baca di Yeremia 18 ayatnya 11, rencana kepada kamu, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatan. Kita boleh lihat ini teguran kepada peringatan Tuhan, memperingatkan kepada Yehuda dan Yerusalem. Di manakah Yerusalem itu berada? Di manakah tempat itu? Yaitu Papua, saudara. Papua, di mana ada pintu gerbang timur, ada di sana, di mana Tuhan Yesus Kristus akan menyatakan diri di Papua. Dan mengapa Tuhan Yesus telah ada dan datang kedua kali di dalam wadah seorang pemuda orang Indonesia? Dialah Aditya Nugrahanto, dan Tuhan datang pada saat ini memakai wadah Aditya Nugrahanto.
A kode alfa dan Nugrahanto O artinya omega, yang akhir, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terserah saudara-saudara mau percaya atau tidak, tetapi orang Papua harus bertobat, sebab pertama-tama daripada penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, dan di mana Yerusalem itu orang-orang Yehuda. Siapakah Yerusalem? Orang-orang Yehuda. Bukankah kita ini adalah anak-anak keturunan Israel? Itu kitalah sendiri. Karena itu kita harus bertobat. Kita buka hati dan terima Tuhan Yesus. Kita harus buka hati, saudara. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita yang adalah orang Papua, sesungguhnya orang Papua itu, kita harus bertobat, saudara. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga kita menjadi budak dalam segala hawa nafsu, dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita sekalian untuk kita harus bertobat. Mengapa? Pada saat Tuhan Yesus ada di atas tiang kayu salib, mengalami penderitaan itu, dan putri-putri Yerusalem, perempuan-perempuan pada saat itu menangisinya, dan ia katakan, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah anak-anak. Sebab zaman ini telah digenapi di mana perkataan Tuhan Yesus itu berlaku. Untuk kita, Tuhan Yesus telah datang untuk membersihkan bumi ini dari segala macam hawa nafsu dunia, dari segala macam kejahatan, dari segala macam penyembahan berhala, dari segala macam kekotoran yang begitu najis mengotori tempat kudusnya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bertobat sungguh-sungguh sebagai orang Indonesia yang adalah Israel, sebagai orang Papua, di mana kota itu akan berdiri. Tetapi Papua akan dibersihkan dari segala macam ketidakadilan, dari segala macam kenajisan, dari segala macam hawa nafsu yang ada pada saat ini. Karena semuanya akan dibersihkan, direstart ulang bumi ini, dan akan berdiri kerajaan 1000 tahun damai, di mana Tuhan Yesus itu telah ada di tengah-tengah dunia ini untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan 1000 tahun damai. Mau percaya atau tidak, itu urusan daripada kalian sendiri. Rendahkanlah hatimu dan carilah Tuhan secara pribadi, saudara. Carilah Tuhan. Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu dalam rupa darah dan daging. Demikian ia ada pada saat ini memakai seorang pemuda. Ialah itu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Jika kalian melihat dengan mata rohmu, kalian akan melihat siapa yang berbicara. Bukan siapa-siapa, tetapi dia Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kalian menghujat lalu kata-kata yang kalian katakan bahwa dia ini nabi palsu, dia ini sesat. Bukankah hal yang sama sedang terjadi? Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, seperti mereka mencela Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu. Bukankah dia anak Maria, Yusuf? Bukankah saudara-saudara dia Yoses dan lain-lain sebagainya itu? Demikian pula halnya mereka lontarkan kata-kata itu kepadanya. Semua sebelum pintu gerbang timur itu dibuka dan engkau melihat Tuhan Yesus ada di pintu itu, maka terjadilah penyesalan dan ratap tangis ketika pintu itu terbuka. Sebelum segala sesuatu terlambat bagimu, ketika ketiga pribadi yang telah ada memakai wadah manusia pada saat ini, Pak Iman Lago, Pak Aditya Nugrahanto, dan Ibu Fihandani, tubuhnya kalian tidak melihat lagi, maka akan terjadi ratap tangis dan kertakan gigi yang dalam. Karena itu saudara, orang Indonesia, orang Papua, bertobatlah saudara. Jangan sampai orang luar yang akan datang makan, duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Tetapi kita anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam api kekekalan. Yerusalem ada di Papua. Dan Gunung Siklop di Papua akan dibukakan oleh Tuhan itu sendiri. Siapa? Tuhan Yesus telah ada di tengah-tengah dunia ini. Papua adalah Israel itu. Papua adalah Yerusalem. Tuhan Yesus disalibkan di sana. Ada Bethlehem di sana.